Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi keperawatan jiwa di part 1 untuk soal pembahasan P3K Perawat tahun 2022. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah support channel ini. Tanpa support kalian, channel ini tidak ada apa-apanya, dan semoga di tahun 2022 ini kalian yang menonton video ini bisa lulus P3K Perawat tahun 2022. Kita langsung ke pembahasannya. Seorang perempuan umur 43 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa gagal ginjal tahap akhir. Klien mengatakan, "Saya akan membicarakan dengan keluarga terkait dengan penyakit dan rencana pengobatan saya. Apakah saya akan melanjutkan perawatan di rumah sakit atau pulang dan melanjutkan perawatan di rumah? Apakah tahapan respon kehilangan yang terjadi pada klien? A. Marah, B. Depresi, C. Menerima, D. Mengingkari, E. Tawar-menawar." Jawabannya adalah C. Respon klien yang akan membuat keputusan tentang perawatannya bersama keluarga adalah sikap positif, yang berarti klien menerima kondisinya. Membuat keputusan untuk melanjutkan perawatan di rumah atau di rumah sakit adalah hak klien yang harus dihormati oleh perawat. Jadi jawabannya adalah C. Seorang perempuan umur 26 tahun dirawat dengan respon kehilangan. Tampak perawat sedang melakukan komunikasi dengan klien pada fase terminasi. Manakah komunikasi yang tepat yang dilakukan pada fase tersebut? A. Bagaimana perasaan ibu sekarang? B. Jelaskan apa yang ibu rasakan saat ini. C. Menurut saya, kesedihan adalah hal biasa. D. Saya akan membantu ibu menyelesaikan masalah secara realistik. E. Ibu harus memilih sumber yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Jawabannya adalah E. Tugas pada fase terminasi yaitu mengevaluasi penampilan klien, mengevaluasi pencapaian tujuan, mengevaluasi kebutuhan yang akan datang, membuat rujukan yang tepat, dan menghadapi perilaku biasa yang berhubungan dengan terminasi. Pilihan A dan D adalah tugas perawat pada fase orientasi. Pilihan B dan C adalah tugas perawat pada fase kerja. Pilihan E adalah yang tepat, di mana perawat membantu klien untuk menentukan rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah. Soal berikutnya. Seorang laki-laki usia 17 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan alasan mengamuk di rumah. Pada pengkajian, status mental ditemukan pasien nampak tegang, tangan mengepal, gelisah, penampilan tidak rapi, pembicaraan cepat dan gagap, ketakutan dan sedih. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Berduka, B. Isolasi sosial, C. Perilaku kekerasan, D. Defisit perawatan diri, E. Resiko mencederai diri dan lingkungan. Jawabannya adalah C. Alasan keluarga mengenai perilaku klien yang mengamuk di rumah dan didukung hasil pengkajian yang mengindikasikan klien mengalami gejala perilaku kekerasan sudah menguatkan kita untuk mengatakan masalah keperawatan pada klien. Soal berikutnya. Seorang pasien laki-laki berusia 32 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan depresi karena sering diejek tetangganya. Pasien baru menjalani amputasi kaki kiri, mengatakan merasa tidak berguna lagi, malu dengan keadaannya, kontak mata kurang, menyendiri di sudut ruangan. Apa konsep diri klien yang terganggu? A. Peran, B. Ideal diri, C. Harga diri, D. Identitas diri, E. Gambaran diri. Jawabannya adalah E. Klien mengalami gangguan pada gambaran diri dikarenakan hilangnya salah satu anggota tubuh klien akibat amputasi. Gambaran diri adalah sikap atau cara pandangan seseorang terhadap tubuhnya secara sadar atau tidak sadar. Sikap ini mencakup persepsi dan perasaan tentang ukuran, bentuk, fungsi penampilan, dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu yang secara berkesinambungan
dimodifikasi dengan pengalaman baru setiap individu. Klien mengatakan malu terhadap keadaan tubuhnya merupakan tanda bahwa gambaran diri klien terganggu. Jadi jawabannya adalah E. Soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 37 tahun yang dirawat di rumah sakit jiwa, tidak mau bicara, kontak mata kurang, sering menyendiri, mulut komat kamit, posisi tidur seperti janin, dan bila didekati oleh perawat cenderung menghindar dengan ekspresi wajah datar. Jika ditanya, pasien hanya menggelengkan kepala dan menjawab dengan kalimat yang singkat. Apa diagnosa keperawatan yang tepat? A. Isolasi sosial. B. Ketidakberdayaan. C. Berduka disfungsional. D. Gangguan konsep diri harga diri rendah. E. Gangguan sensori persepsi halusinasi pendengaran. Jawabannya adalah A. Kontak mata kurang, sering menyendiri, dan mulut komat kamit, ditambah klien menghindar saat perawat mendekat, adalah tanda bahwa klien mengalami gangguan isolasi sosial. Soal berikutnya. Seorang pasien laki-laki berusia 18 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan memukul tetangganya karena diejek dan dikatakan anak bodoh. Hasil pengkajian, pasien berteriak-teriak, wajah memerah, mata melotot tajam, dan nampak tangannya mengepal kuat serta ingin memukul siapapun yang berada di dekatnya. Perawat memutuskan untuk melakukan pengikatan. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Ketidakberdayaan. B. Perilaku kekerasan. C. Berduka disfungsional. D. Risiko mencederai diri dan orang lain. E. Gangguan konsen diri, harga diri rendah. Jawabannya adalah B. Klien dengan tanda dan gejala pada kasus menunjukkan bahwa klien mengalami perilaku kekerasan sehingga perawat melakukan restraint untuk menghindari lebih banyak orang di sekitar yang disakiti. Oke, sampai di sini pembahasan soalnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga soal ini menambah pengetahuan teman-teman untuk menghadapi tes P3K di tahun 2022 ini dan semoga lulus di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.